kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff 2 dengan dual loop. Nah, dual loop itu apa? Dual loop itu biasanya ini ada dua kotak ya. Kalau tadi satu loop itu cuma satu kotak saja. Kalau sekarang ini ada dua kotak, dua rangkaian ya, kanan kiri. Nah, perlu kita ingat teman-teman sekalian, kalau dual loop seperti ini nanti akan sedikit memerlukan perhitungan matematis yang cukup rumit, tetapi teman-teman yakin pasti bisa gitu ya. Nah, ini kita sajikan rangkaian seperti ini. E1 adalah 6 volt, kemudian R1 adalah 2 ohm, kemudian E2 ini adalah 9 volt, kemudian E3 ini adalah 12 volt begitu. Kemudian kita diminta untuk menentukan kuat arus yang melalui R1, R2, dan R3, lalu beda potensial antara titik B dan C, beda potensial titik B dan D, kemudian daya pada hambatan R1. Nah, langkah-langkahnya gimana? Yang pertama kita harus menentukan arah arusnya, menentukan arah loopnya, memasukkan hukum Kirchhoff arus, memasukkan hukum Kirchhoff tegangan, kemudian menyelesaikan persamaan yang ada. Nah, kita lihat pada loop 1 ini, ya, loop 1 ini adalah arus 1 yang berputar di sini. Sedangkan pada loop 2 ini adalah arus 2 yang berputar di sini ya. Lalu yang tengah-tengah ini adalah ada I3. Nah, I3 ya, I3 itu masih merupakan bagian dari I1, juga masih merupakan bagian dari I2. Nah, perhitungannya bagaimana? Kita lihat. Menentukan arah arus. Jadi dari sini arusnya masuk ke sana ya. Ini kita buat arusnya ke sana. Kemudian dari I2 arusnya ke sana. Bertemu di titik B lalu mengalir ke bawah menjadi I3. Begitu. Sehingga I3 itu merupakan kombinasi dari I1 dan I2. Jadi I3 sama dengan I1 ditambah I2. Baik, kita selesaikan dulu loop pertama. Hukum Kirchhoff masih ingat ya? Sigma E epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini, di loop 1 ini. Ini loopnya kita buat searah jarum jam, jalan ke sini, ketemu dengan E1, tapi ini ketemu minus dulu, maka minus E1. Mutar ke sini, ketemu dengan E2, tetapi ketemu plus dulu, ditambah E2. Nah, sekarang I dan R yang ada di sini berapa? Oh, adanya I1 dan R1. Berarti I1, R1. I1, R1. R1-nya kan ada 2 nih. Kemudian I3 dan R3. I3, R3. R3-nya ada 3. Sama dengan 0. Nah, I3-nya ini dimasukkan ini. I3 kan sama saja I1 ditambah I2. Nah, dimasukkan di sini sehingga ketemu angka-angka ini. E1-nya adalah minus 6, E2-nya adalah 9, 2I1 ini tetap. Nah, ini 3I3, I3-nya dimasukkan ini sehingga menjadi 3I1 ditambah 3I2 sama dengan 0. Lalu ini tinggal kita hitung semua. Ya. Min 6 ditambah 9 hasilnya 3 ini di sini. 2I1 ditambah 3I1 hasilnya 5. Kemudian ditambah 3I2. Jadi 5I1 ditambah 3I2 ditambah 3 ini sama dengan 0. Nah, ini kita simpan dulu. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Lalu untuk loop 2 ini sama ya, sama. Loop 2 itu berarti ke sini ya, berlawanan jarum jam. Ketemu dengan mana dulu? Ya, minus ya, minus E3. Ini minus E3. Ini muter ke sini, tek, ketemu dengan plus E2. Ditambah apa? Ditambah ini ada I2 kali R2 ditambah I3 kali R3. Ini dimasukkan angkanya. Sekali lagi I3 ini diubah menjadi I1 ditambah I2, diuraikan ya, diuraikan sehingga ketemu angka-angka seperti ini. Minus E3-nya adalah minus 12, kemudian E2-nya adalah 9, 6I2 ini tetap. Nah, 3I3 kan tadi 3I1 ditambah 3I2. Nah, ini 3I1 ditambah 3I2. Dijumlahkan semuanya, min 12 ditambah 9 hasilnya min 3.
kemudian 6I2 ditambah 3I2, hasilnya 9I2, 3I1 tetap taruh di sini. Baik, sehingga kita memiliki persamaan 1 dan 2. Nah, kalau di matematika ini biasanya pakai matriks ya, tapi kalau pakai matriks kelamaan. Kita gunakan metode seperti ini aja. Jadi persamaan 1 ditulis, persamaan 2 ditulis ya. Nah, kita akan menghilangkan mana? Kita akan menghilangkan I2. Nah, I2 ini kita hilangkan. Caranya gimana? Masing-masing ini dikalikan, yang atas ini dikalikan 3. Atas dikalikan 3, yang bawah dikalikan 1. Karena kita pengen menghilangkan yang ini. 5 dikalikan 3, berarti 15I1. 3I2 dikalikan 3, 9I2. Ditambah 3 kali 3, 9, sama dengan 0. Yang bawah 3I1 dikalikan 1 ya 3I1. 9I2 dikalikan 1 9I2. Min 3 kali 1 ya min 3. Kemudian ini kita garis bawah, lalu ini diminus, dikurangkan ya. Karena pengen menghilangkan I2 ini, berarti ini kita kurangkan. 15I1 dikurangi 3I1 sama dengan 12I1. Ini dikurangi ini hasilnya 0. Nah, 9 dikurangi min 3, ya kan sama saja di jumlah ya, berarti sama saja 9 ditambah 3, berarti 12. Nah, ini pindah ruas, jadi minus 12. 12I1 sama dengan minus 12, maka I1 sama dengan min 1. Nah, karena I1 ini udah ketemu, nah ini kita masukkan ke salah satu persamaan aja ya, misalkan kita ambil persamaan 2. Berarti 3I1 ditambah 9I2 minus 3 ini sama dengan 0. I1-nya kita masukkan, 3 kali minus 1 ditambah 9I2 dikurangi 3. Maka ini minus 3 ya, minus 3 dikurangi 3 kan minus 6. Nah, minus 6 kalau pindah ruas dia jadi 6. Maka 9I2 sama dengan 6. I2-nya gimana? 6 dibagi 9. 9 pindah ruas ke sini. 6 bagi 9 berapa? 2/3. Berarti I1-nya sudah ketemu adalah minus 1. I2-nya adalah 2/3. Lalu I3-nya gimana? Nah, tinggal kita jumlah. I1 ditambah I2. Min 1 ditambah 2/3. Hasilnya min 1/3 ampere. Gimana? Pusing? Ya, ini dicermati lagi ya. Jadi untuk dual loop itu kita mengandaikannya mudah aja lah. Jadi yang loop kiri ini searah jarum jam, loop kanan ini berlawanan dengan jarum jam, begitu aja. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang B dan C ini ya. Beda potensial titik B dan C. B dan C. Ya. Jadi untuk mencari potensial B dan C ini sama dengan jumlah sumber tegangan ditambah arus dikalikan hambatan. Sumber tegangannya berapa? Ini masuk ke sini dulu ya. Tek, berarti positif. Positif 9. Ditambah I-nya berapa? Minus 1/3. Ini dari sini. R-nya berapa? 3. Ketika ini dikalikan ya. Hasilnya adalah min 1, berarti 9 dikurangi 1 berapa? 8. Gitu. Ini 8 volt. Berarti antara VBC ini adalah 8 volt ya, 8 volt. Lalu antara titik B dan D, berarti B dan D sini sama, kita gunakan ini jumlah sumber tegangan ditambah jumlah arus kali hambatan. Berarti ini adanya E3 ya. Berarti BD ke sini berarti. Set, positif dulu. Ini 12 ditambah hambatannya berapa? R2 6 dikalikan I-nya berapa? Min 2/3. Ya, min 2/3. Loh kok minus? Nah, tadi kan harusnya ke sini nih. Nah, kalau B ke D kan kebalikannya tuh. Kalau kebalikan berarti minus ya, berarti minus. Maka ini 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, sehingga ketemu nih. Untuk B itu nilainya adalah 8 volt, untuk C 8 volt. Lalu dayanya gimana? Daya kita gunakan persamaan P sama dengan I kuadrat kali R. I-nya berapa? 1 ya, 1 dikuadratkan. Ini pada R1. Nah, pada R1 ini
arus yang mengalir adalah I1. I1-nya berapa tadi? Min 1. Min 1 dikuadratkan ya tetap 1. Dikalikan R. R-nya berapa? 2. 1 kali 2, 2. 2 watt. Gitu ya. Ini cara menyelesaikan hukum Kirchhoff 2 dengan 2 loop. Baik, kita lanjutkan. Ini ada contoh soal daya listrik. Misalkan di dalam rumah ini ada lampu. Ya, lampunya berjumlah 5, masing-masing 20 watt. Kemudian ada 2 buah lampu yang masing-masing 30 watt. Lalu 1 buah TV LCD 50 watt. Semua alat ini digunakan selama 7 jam tiap hari. Nah, berapakah biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan jika harga 1 kilowatt hour ya, 1 kilowatt jamnya adalah Rp1.000. Baik, kita selesaikan. Jadi daya lampu ini 20 dikali 5 ya. Daya lampu kedua adalah 30 watt dikalikan 2 buah. Lalu daya TV-nya adalah 50 watt. Waktunya ini 7 jam. 7 jam ya. 7 jam setiap harinya. Lalu tarif untuk 1 kWh-nya adalah 1000. Nah, yang pertama adalah kita tentukan daya totalnya dulu. Ini kita jumlahkan semua. 5 kalikan 20 watt ditambah 2 kali 30 watt ditambah 50 watt. Berarti 100 ditambah 60 ditambah 50, total dayanya adalah 210 watt. Nah, sekarang energi listrik untuk 1 hari. Gimana caranya? Mudah. W sama dengan P kali T. P kan daya total nih tadi, 210. T-nya berapa? Jam ya. Maka ketika dikalikan ketemunya 1470 watt per jam atau 1,47 kilowatt hour ya. Gitu. Lalu menentukan energi listrik untuk 1 bulan. Nah, kalau 1 bulan ya tinggal dikalikan aja ini dengan 30. Ketemunya berapa? 44,1 kWh. Sehingga ini 1 bulan ya. Tinggal kita kalikan 1000. Kalau 1 kWh-nya tadi 1000, kalau 44,1 ya dikalikan 1000. Maka rumah dengan lampu seperti ini dan dengan TV dinyalakan setiap hari selama 7 jam, setiap bulan dia harus bayar berapa? Rp44.100. Nah, kalau di tempatmu berapa? Di rumahmu. Tergantung penggunaan listriknya. Semakin banyak digunakan ya berarti biayanya makin besar. Makanya gimana caranya supaya hemat listrik. Baik, contoh yang terakhir. Ada alat listrik memiliki hambatan 500 ohm. Ini dipasangkan pada tegangan listrik 220 volt selama 1 jam. Berapa energi yang dipakai alat tersebut? Nah, ini diketahui seperti ini ya. R-nya 500 ohm, kemudian tegangannya 220, kemudian waktunya 1 jam atau 3600 sekon. Ini jam ya, bukan JA, jam. Nah, besar energi listriknya gimana? W sama dengan V kuadrat per R dikalikan T. Nah, ini 220 kuadrat dibagi 500 dikalikan 3600 sama dengan 348480, atau kalau jadikan kilo maka 348,48 kilojoule. Ya, mudah banget ya. Oke, cukup sekian. Nanti bisa kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.